Oke, sekarang kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi, yang pertama, walaupun enzim itu kalau secara eksperimen dia bekerjanya secara indus fit, artinya sisi aktif enzim itu dia bisa lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan bentuk substrat, tetapi dia tetap punya jenis substrat yang spesifik yang bisa dia katalis ya. Contohnya di sini laktosa. Laktosa ini adalah karbohidrat yang jenis disakarida, yang mana ketika kita makan laktosa, tubuh kita itu tidak bisa menggunakan laktosa langsung gitu ya untuk respirasi seluler, sehingga perlu dipecah menjadi galaktosa dan glukosa ya. Nah, enzim untuk memecah laktosa biasanya sufiksnya itu kan ase ya. Jadi tinggal diganti aja enzimnya berarti laktase, sehingga nanti enzim tersebut bisa memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Nah, jadi sisi aktif laktase tentunya nanti akan indus fit dengan substratnya yaitu laktosa. Terus ada lagi contoh untuk selulosa. Selulosa ini adalah penyusun dinding sel. Pada tumbuhan kita nggak punya enzim yang memecah selulosa yaitu selulase, sehingga selulosa yang ada di tumbuhan, misalnya kayak kita makan sayur-sayuran, itu nggak bisa dicerna oleh pencernaan kita gitu ya. Nah, tapi kalau untuk hewan-hewan herbivora yang punya enzim selulase, maka dia bisa memecah substrat selulosa menjadi beta glukosa ya. Jadi ada alfa, ada beta glukosa. Nah, jadi kalau misalnya ada substrat laktosa, terus kita itu mau memecah laktosa dengan selulase misalnya, itu nggak bisa gitu ya. Walaupun tadi balik lagi si enzim itu punya sisi aktif yang bisa indus fit dengan substratnya, tetapi tentu harus laktosa dipecahnya sama laktase atau enzimnya laktase, bukan selulase gitu. Jadi walaupun dia fleksibel tetapi tetap harus jenisnya itu spesifik gitu. Nah, untuk faktor yang kedua adalah enzim itu bekerja dipengaruhi oleh suhu spesifik ya. Nah, umumnya biasanya enzim itu kalau terjadi kenaikan suhu misalnya pada tubuh ya atau pada sistem, maka maka suhu tersebut itu bisa memberikan optimalisasi pada kerja enzim ya. Jadi misalnya kayak kenaikan suhu 10 derajat Celcius bisa menaikkan efektivitas atau rate of reaction dari enzim tersebut 2 kali lipat. Tetapi artinya maksudnya si enzim itu bisa bekerja lebih cepat, dia bisa memecah substrat lebih cepat dan lebih banyak. Nah, tetapi juga harus perlu diperhatikan bahwa ada suhu yang optimal atau suhu yang kalau dilewati suhu tersebut nanti bakal malah kerja enzimnya itu tidak terjadi atau bisa jadi lambat gitu ya. Karena walaupun terjadi kenaikan itu bisa mempengaruhi optimalisasi kerja enzim, tetapi harus ada batas di mana suhu normal kalau tubuh itu kan 35 sampai 37 derajat Celcius. Nah, ini suhu normalnya. Jadi kalau misalnya kenaikannya masih range sekitar ini, maka enzimnya masih bisa bekerja lebih cepat. Tapi kalau dia udah lebih dari 40 derajat Celcius, maka enzim tersebut tidak akan bekerja, atau lebih tepatnya karena enzim itu adalah bagian dari protein atau penyusunnya adalah asam amino, maka tentunya suhu yang tinggi lebih dari yang seharusnya itu akan membuat struktur enzim itu terdenaturasi, dan balik lagi sisi aktifnya rusak dan akhirnya nggak bisa mengkatalis substrat. Nah, di sini bisa dilihat di grafik. Jadi kalau yang sumbu X-nya itu adalah suhu, sumbu Y-nya itu adalah rate of reaction atau kecepatan reaksi, maka bisa dilihat bahwa dari grafik ini di suhu range-nya 40 derajat itu sudah maksimal ya di sini. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah lebih dari 40 derajat, maka tentunya di sini grafiknya turun gitu ya. Jadi enzim itu sudah tidak bisa bekerja lagi gitu, karena tadi dia akan strukturnya akan rusak ya oleh suhu tersebut.
Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah, saya tambahkan lagi. Jadi kalau untuk yang nomor 2 ini, karena dia suhunya spesifik, maka biasanya memang kalau kayak kita tubuhnya itu demam atau suhu tubuh kita naik, maka kenapa sangat sangat harus diperhatikan untuk penanggulangannya dengan cepat, karena ya balik lagi tadi, kalau misalnya suhu tubuh kita naik, maka enzim itu di dalam tubuh kita terdenaturasi dan tidak akan bisa bekerja tuh, laju metabolisme akan lambat, metabolismenya tidak bekerja, proses untuk misalnya mengkatabolisme atau anabolisme itu juga tetap akhirnya nggak bekerja juga di tubuh kita gitu. Jadi sangat rentan sekali suhu ini terhadap enzim-enzim yang ada di tubuh ya. Nah, makanya perlu langsung diantisipasi dengan misalnya meminum obat demam ya, untuk bisa menurunkan suhu tubuh kembali ke suhu normal. Nah, kita lanjut yang faktor yang ketiga, di mana enzim itu bekerja pada pH yang spesifik juga. Jadi selain suhu yang spesifik, tetapi pH juga spesifik. Oh, saya lupa lagi. Jadi kalau untuk suhu, balik lagi ke suhu, kalau misalnya tubuh kita itu kena demam dan itu waktunya lama ya, suhu tubuhnya tingginya lama, maka tadi kan ya, protein enzim itu terdenaturasi. Nah, kalau misalnya balik lagi suhu tubuh kita kembali normal atau jadi lebih rendah ya dibandingkan tadi suhu demam, maka enzim itu tetap tidak bekerja gitu ya, karena dia sudah terdenaturasi atau rusak, jadi dia nggak bisa lagi bekerja. Tetapi kalau misalnya kita itu sedang mengalami hipotermia atau suhu tubuh kita rendah, maka pada saat itu enzim itu tidak optimal bekerja, tetapi tidak terdenaturasi. Jadi kalau misalnya balik lagi ke suhu normal, maka enzim yang tadi tidak optimal bekerja itu bisa tetap bekerja lebih baik lagi, karena tadi kalau suhu tinggi terdenaturasi si enzimnya, tetapi kalau suhu rendah protein enzimnya tidak terdenaturasi. Hanya saja suhu yang rendah itu membuat energi kinetik dari si enzim ini tuh tidak maksimal untuk misalnya mencapai substratnya atau bisa berikatan dengan substratnya gitu ya. Nah, oke, balik ke sini. Poin ketiga, enzim itu bekerja pada pH spesifik. Artinya ada pH tertentu dari jenis-jenis enzim yang membuat enzim itu bisa bekerja secara optimal ya. pH ini kan derajat keasaman ya, jadi tergantung apakah apakah enzim itu berada di kondisi misalnya optimalnya asam kah, netral kah, atau basa. Jadi misal ya, di sistem pencernaan kita itu kan banyak enzim yang terlibat di dalamnya. Enzim-enzim misalnya yang ada di mulut, ada amilase yang mengubah amilum tadi menjadi glukosa dan galaktosa, itu dia bekerja optimalnya di pH 7,8. Jadi netral sedikit basa ya. Nah, jadi dia bisa memecah tuh makanan-makanan yang dalam bentuk amilum menjadi tadi glukosa dan galaktosa. Sedangkan kalau misalnya pH di lambung itu dia 2-3. Jadi kalau 2-3 ini berarti bisa dikatakan kondisi di dalam lambung itu asam ya. Nah, jadi ketika si makanan-makanan, saya lupa istilah makanan yang sudah bolus ya kalau nggak salah, yang bisa yang dalam bentuk sudah dicerna di bagian mulut, itu kan nanti akan lanjut ya ke saluran pencernaan lain, misalnya sudah sampai ke lambung, maka makanan tersebut yang mengandung unsur mengandung unsur protein atau peptida itu akan dipecah gitu ya oleh enzim pepsin yang ada di lambung. Sementara enzim amilase yang juga ikut serta di lambung itu tidak aktif gitu ya, dia nggak aktif sehingga dia terdenaturasi di sini gitu ya. Bukan terdenaturasi, tapi tidak bekerja optimal atau non aktif sementara, sehingga nanti untuk pencernaan yang berhubungan dengan karbohidrat itu di lambung itu tidak terjadi gitu, karena amilasenya nggak
aktif di pH asam. Sementara ketika si makanan itu sudah mencapai akhirnya di usus halus atau usus besar, maka pH-nya itu balik lagi ke 7,9, jadi netral ke basa. Nah, nanti enzim amilase itu yang tadinya tidak optimal atau non-aktif bekerja, sementara dia bisa aktif kembali gitu ya, karena pH-nya itu sesuai dengan pH amilase ya untuk bekerja. Sedangkan pepsin yang ikut dengan makanan di usus itu ya, sampai ke usus itu tidak bekerja karena ya tadi pH untuk pepsin untuk optimal itu bukan di keadaan netral atau basa tapi asam gitu. Nah, jadi di sini bisa dilihat di grafik kalau sumbu X-nya itu adalah pH, di sini 7 ya. Jadi semakin ke kanan itu basa, semakin ke kiri itu asam. Yang sebelah grafik Y-nya itu adalah kecepatan enzim untuk melakukan katalis. Jadi di sini bisa dilihat kalau pepsin itu dia optimal bekerja di bawah 7 ya, sini optimalnya. Sementara kalau amilase dia bekerjanya optimal di lebih dari 7 di sebelah sini gitu. Nah, kenapa sih pH itu mempengaruhi rate of reaction dari enzim gitu? Karena kita tahu bahwa enzim itu kan bagian dari protein ya, bagian dari asam amino, dan sisi aktifnya itu adalah rantai R dari asam amino gitu. Sehingga kalau misalnya di sini dianggapkan ya rantai R-nya itu atau permukaan enzim itu dia kebanyakan plus atau kebanyakan proton gitu ya. Misalnya dalam keadaan netral nih, si enzim ini bisa bekerja dengan substrat ini karena dia itu saling melengkapi nih si ikatan-ikatannya antara antara sisi aktif yang plus ini dengan yang bentuk substratnya gitu ya. Tapi ketika si enzim itu berada di pH asam misalnya ya, jadi sisi aktifnya itu udah nggak bisa mengenali si substratnya karena substratnya itu jadi banyak ininya gitu ya, banyak H plusnya gitu. Jadi sehingga ya dia nggak bisa connect gitu dengan sisi aktif, sehingga nanti enzimnya nggak bisa bekerja dan nggak bisa membentuk kompleks ES gitu, kompleks enzim substrat, sehingga nanti tidak dihasilkan produk gitu ya. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim.